wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Ya, terima kasih nih Pak Lukman ya yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi ya dalam acara webinar ini. Ya, saya sungguh appreciate ya terhadap hal ini. Saya bisa membantu bagaimana konseptual akademis ya bisa menjadi suatu masukan bagi teman-teman yang ada di praktisi ya untuk meningkatkan sistem digital ya pada proses perizinan ya untuk menuju satu data ya. Tadi Pak Azari sudah presentasi juga ya dari uh, banyak sudah uh, aplikasi ya atau platform ya yang sudah dibangkitkan ya sudah dibangun ya oleh bapak-bapak sekalian di ESDM ya. Ini sudah sangat menarik ya, sudah bisa menuju suatu jalan ya, suatu roadmap kita untuk menggapai uh, uh, basis satu data tadi ya. Yang akan saya sampaikan di sini sebetulnya suatu konseptual framework ya, yang tadi sudah disajikan ya oleh Pak Azari ya, di mana kita bisa membuat suatu sistem yang terintegrasi ya, yang melibatkan semua pihak. Tadi Pak Lukman pada pembukaan sudah berbicara bahwa ada 5 elemen pentaholis tadi ya, yang ada melibatkan government ya, kita punya akademisi ya, community, media, dan dia punya pelaku usaha. Saya rasa ini merupakan suatu konsep penting yang harus kita wujudkan dalam mewujudkan sistem perizinan berbasis digital untuk menuju satu data. Untuk itu saya mohon izin untuk share singkat saja, tidak begitu technical aspek, cuman saya ingin memberikan suatu framework ya, konseptual framework bagaimana kita bisa melakukan suatu digital ya, digital konsep ke dalam suatu service ya. Kalau saya katakan pada era digital ini kita tahu apa yang namanya ekosistem ya. Maka ini harus kita tumbuhkan dulu karena masalah digital teknologi ini bukan menyangkut teknologi sebenarnya. Teknologi itu hanya sebagai enhancement kita gitu ya, sebagai enabler ya untuk memudahkan kita gitu ya dalam melakukan proses bisnis kita. Ya, untuk itu saya izin share dulu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah? Ya, oke. Bagus, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Lukman. Saya slideshow ya. Jadi di sini saya akan mempropose ya. Ini bisa kita diskusikan kembali ya. Bagaimana digital conceptual framework yang tadi saya rasa dua pembicara sebelum saya ini sudah melakukan ini sebenarnya. Ya, bagaimana kita bisa membuat suatu platform dalam bentuk website ya yang bisa melibatkan partisipasi dari semua pihak gitu ya. Jadi yang saya usulkan di sini adalah bagaimana kita menumbuhkan suatu ekosistem services. Nanti services ini bisa berupa apa saja, bukan hanya sekedar perizinan gitu ya. Nah, ini yang bisa kita improve ya. Di mana kita nanti pastinya akan kita tingkatkan ya sistem kita ini ya pasti dengan adanya data analytics, AI, blockchain, cloud computing dan sebagainya. Itu sebagai enabler saja. Tapi bagaimana ekosistem ini bisa terbangun dalam suatu bentuk yang namanya platform, ya ini yang harus kita munculkan dulu sebagai suatu inisialisasi ya untuk bisa kita wujudkan apa yang kita sebut dengan satu data tadi sebetulnya. Ini menurut konseptual pemikiran yang saya lakukan gitu ya. Ini saya kenalkan dulu ya, nama saya Manan Sialagan, saya full time lecturer di SBM ya, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Nah, kebetulan di sini Pak Lukman kita juga punya laboratorium yang didirikan pada tahun 2017 ya, mengingat bahwa digital teknologi ini bukan hanya merambat pada aspek teknologi saja gitu ya, tapi sudah aspek bisnisnya juga. Jadi kami juga menyediakan bagaimana kami bisa memprovide ya, kami punya mahasiswa untuk memahami
ya, bagaimana digital teknologi ini impact kepada kita punya proses bisnis, ya, sehingga kami mendirikan apa yang kami sebut dengan laboratorium big data dan business analytics. Kebetulan di sana saya sebagai direktur dari lab tersebut, ya. Jadi kita bisa bekerja sama kalau Bapak Ibu mau melakukan apa ya, kerjasama atau semacam diskusi, ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan digital teknologi ini pada kita punya aspek proses bisnis kita. Ya. Ini saya punya sedikit background saya. Yang akan kita diskusikan pada siang hari ini adalah ini, ya, apa fenomena yang kita sajikan sekarang ini. Ini saya kutip dari tulisannya Pak Lukman, ya. Kemudian kenapa kita butuh digital governance dan bagaimana konseptual model yang harus kita bangun untuk melibatkan semua pihak, ya, karena kalau saya rasa kalau kita bekerja secara silo, ya, perwujudan dari satu data tadi itu saya rasa susah untuk terjadi, ya. Maka untuk itu kita perlu membangun suatu wadah atau container, ya, bahasa mudahnya ya platform, ya, bagaimana kita bisa melihat aspirasi-aspirasi dari semua kita punya stakeholders tadi, ya. Jadi masalah pertambangan ini bukan saja masalah tambang, tapi ada masalah sosialnya, ada kerjasama antara kementerian dan lembaga yang tadi Pak Lukman sudah sebutkan. Nah, ini bagaimana kita menampung aspirasi mereka, interest mereka. Mungkin ada suatu beda pendapat dalam menyusun kita punya kerangka berpikir untuk melakukan satu data tadi, gitu, ya. Ini yang merupakan suatu tantangan kita ke depan. Jadi saya harap adanya masukan dari sisi akademisi dengan pola pemikiran yang seperti ini dapat kita implementasikan, ya, dalam suatu wujud, ya, tadi kontainer tadi apa yang bisa menampung semua aspirasi dan semua gagasan ide yang bisa kita lihat, kita akomodasi ke dalam platform tersebut, ya, sehingga semuanya, ya, dalam hal terpenuhi kebutuhannya dan dipenuhi kebutuhannya. Ini yang mau kita lihat ke depannya. Jadi ini saya mulai dengan fenomena yang saya kutip dari tulisan yang diberikan oleh Pak Lukman, gitu, ya. Artinya pencabutan IUP yang tidak tepat sasaran, gitu, ya. Ada yang sudah punya izin tapi masih dicabut, gitu, ya. Ini yang merupakan suatu tantangan ke depan. Kenapa hal ini bisa terjadi, gitu, ya. Kemudian, nah ini Pak Lukman sudah menyatakan bahwa pencabutan IUP tanpa basis data yang akurat di era data digital, big data dan smart blockchain saat ini tentu sangat disayangkan, ya. Ini yang memang harus kita bangun, ya, bagaimana kita menginisiasi, ya. Tadi saya lihat dari ESDM, dari Nirlaba sudah melakukan suatu inisiasi-inisiasi. Bagaimana inisiasi-inisiasi ini bisa kita lakukan secara terintegrasi, ini yang menjadi suatu tantangan ke depan kita, ya. Bagaimana membangun kita punya kontainer ini, ya, untuk bisa menggunakan data yang sama, gitu, ya, dari kementerian atau lembaga atau data apapun yang menyangkut proses perizinan, ya, atau bagaimana kita bisa melakukan transaksi datanya, bagaimana menjamin data itu tidak dipakai sembarangan, ya. Ini yang merupakan suatu tantangan ke depan yang harus kita perhatikan mulai dari sekarang sebetulnya, ya. Ini yang kita hadapi, ya. Maka dengan adanya era digital dan teknologi digital yang sudah kita miliki, ya, sekarang ini seharusnya ini bisa terwujud, gitu, ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu sistem yang sifatnya digitalisasi dengan melakukan proses-proses otomisasi, ya, dengan bantuan suatu mesin, gitu, ya. Dan ini bisa kita wujudkan sebetulnya. Dan kebutuhan ini menjadi suatu keharusan menurut saya, ya. Ini merupakan suatu keharusan yang harus kita pertimbangkan dari saat ini. Ini sudah, saya rasa Pak Lukman sudah melakukan inisiasi ini untuk membawa awareness kita, ya, untuk memperhatikan hal ini penting, gitu, ya. Jadi ini, ya, kebutuhan akan tata kelola perizinan berbasis digital, ya, yang adanya kurang koordinasi, datanya tidak akurat, tidak terintegrasi, tidak sinkron, ya, ada unsur-unsur kepentingan sektoral, ya, silo thinking tadi, gitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa membangun suatu tata kelola berbasis digital yang akan menghasilkan, ya, proses yang terkoordinasi dengan baik, data yang akurat, terintegrasi, sinkron, transparan, real time, ya. Kemudian untuk menghilangkan unsur kepentingan sektoral itu bisa hilang, gitu, ya. Nah, kemudian umpamanya akibat outcome-nya tidak terjadinya perizinan ganda dan sebagainya. Ini yang harus kita bentuk kerangka
berpikir yang bagaimana nih yang bisa melibatkan semua stakeholders yang ada, ya, sehingga dia punya inisiatif, dia punya aspirasi, atau dia punya intention bisa kita ambil. Karena saya percaya bahwa setiap unit-unit yang ada, setiap stakeholder yang ada punya interest-interest yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana kita bisa mengakomodasi ini, ya. Kadang-kadang gara-gara perbedaan interest ini ya mungkin muncul konflik, ya, muncul non corporation behavior gitu ya. Ini yang mau kita atasi, ya. Saya rasa unsur teknologi saya rasa bisa kita bisa kita perdayakan dengan baik, ya. Tapi sekarang unsur non technical aspeknya ini yang kadang-kadang menjadi benturan, ya. Saya juga banyak diskusi, ya, bagaimana transformasi digital itu dilakukan pada perusahaan-perusahaan itu, ya kesulitannya bukan pada teknologinya gitu, ya. Teknologinya ya kita bisa kuasai, bisa kita pelajari, bisa kita terapkan, tapi masalahnya bagaimana mindset kita gitu, ya, pola pikir kita, ya, penggunaan kita, perilaku kita terhadap teknologi itu bisa berubah gitu, ya, terhadap apa yang sedang kita lakukan. Ini yang memang sangat sulit. Ya, itu memerlukan suatu effort yang lebih keras, ya. Dari apa? Ya, dari seorang leader sih, biasanya ada leadership yang bisa melakukan, mengarahkan, mengkoordinasi hal-hal ini, ya. Maka nanti dalam platform yang kita bentuk nanti, yang saya usulkan nanti, ada namanya orkestrator, ya. Jadi seperti kita ada suatu unit perkumpulan, bukan perkumpulan, tapi suatu paduan musik gitu, ya. Itu ada orkestratornya atau dirijennya. Ya, ada yang main gitar, ada yang main bass, ada yang main drum, ya, ada yang main trompet dan sebagainya. Dan itu memenuhi sifat mereka masing-masing. Ya, tapi bagaimana seorang orkestrator, ya, bisa melakukan pengarahan, koordinasi sehingga ada harmonisasi, ya, dari antara setiap unit-unit tadi atau alat-alat musik tadi sehingga kedengarannya baik. Nah, itu konsepnya seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa memunculkan apa yang mereka sebut dengan co-creation, ya, atau value co-creation. Jadi bagaimana menciptakan nilai, ya, yang memang sama-sama kita bentuk gitu, ya. Nah, sehingga tidak ada lagi cara pandang yang sifatnya silo tadi gitu, ya. Jadi holistic view tadi itu bisa kita bangkitkan, tapi ini membutuhkan suatu orkestrator, ya, seorang atau unit yang bisa melakukan orkestrasi ini sebetulnya untuk menuju tadi, ya, data ataupun apapun namanya itu, ya, yang bisa kita enhance dengan menggunakan digital teknologi tadi, ya. Jadi konsepnya ya digital teknologi ini merupakan suatu enabler saja untuk menjalankan proses yang kita proses yang kita lakukan itu lebih mudah, costly, ya, mengurangkan biaya dan sebagainya. Ini yang sebetulnya peran dari teknologi, ya, di mana kita bisa melakukan suatu kemudahan-kemudahan yang dibantu oleh teknologi seperti blockchain untuk menjaga keamanan data, tidak melakukan suatu proses verifikasi yang ada pihak ketiganya yang meributkan permasalahan gitu, ya. Proses penyimpanan data dengan adanya cloud, ya, atau proses pengolahan data dengan adanya data analytics, ya, atau proses penyimpanan dan sebagainya, keamanan, security. Nah, ini bisa kita tingkatkan dengan adanya bantuan teknologi tadi. Tapi pada prinsipnya, begitu kita bisa membangun suatu sistem yang terintegrasi dengan melibatkan semua unsur-unsur tadi, yang apa saya sebut dengan container tadi atau platform tadi, ini yang kita bangun dulu. Ya, dan selanjutnya bagaimana mengenhance tidak punya sistem, itu kita bantukan dengan teknologi tadi. Jadi tata kelola berbasis digital ini yang harus kita bentuk tadi, ya, dua pemapar dari sebelumnya itu sudah melakukan hal-hal ini dengan membangun suatu web, ya, yang sifatnya online gitu, ya, yang bisa memasukkan data-data yang bisa tersimpan, yang bisa digunakan, kemudian bisa mendaftarkan secara online, ya, bisa berinteraksi secara online. Ini saya rasa sudah merupakan suatu permulaan yang sangat excellent gitu, ya. Apa manfaat dari tata kelola digital ini, ya? Ini saya ambil dari EPEC. EPEC itu ada konsorsium di Asia gitu, ya. Nah, jadi proses bisnisnya itu bisa terreduce, ya, 30%, ya. Kemudian revenue dengan melakukan suatu proses yang digital ini, ya, itu meningkatkan sekitar 20-30%, ya.
Kemudian efisiensi ya dari permit tadi itu untuk mengelola teks ya itu akan meningkat 16,5%. Nah, satu lagi yang terpenting adalah decreasing bribes ya. Mungkin ya ada sifat-sifat yang tidak baik ya, koruptif gitu seperti itu bisa kita eliminasi, bisa kita reduksi atau bahkan bisa kita menghilangkan dengan adanya suatu sistem yang terotomisasi seperti ini. Ini yang saya rasa bisa kita gunakan sebagai manfaat dari tata kelola dari digital ini ya. Ini apa yang saya usulkan konseptual modelnya. Sebetulnya ini yang saya ambil dari service community ya atau service science istilahnya kami sebut service science ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan nilai bersama atau value co-creation dengan membangun suatu ekosistem ya. Nah, kalau saya sebut ekosistem pertambangan, itu ada masyarakat, ya ada bisnis NGO community, ya ini yang tadi Pak Lukman katakan, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ya ada G2C, G2B, G2G, ya. Nah, ini yang merupakan konsep yang harus kita pahami bagaimana keterkaitan antara stakeholders yang ada pada sistem kita ini, gitu ya. Nah, ini bagaimana interaksi mereka ini ya bisa menghasilkan suatu pembentukan nilai bersama. Ya, masalahnya ini yang merupakan suatu masalah dasar ya dari hal kita bekerja sama atau berinteraksi dengan berbagai stakeholders yang ada. Karena apa? Mungkin mereka punya suatu interpretasi atau suatu interest yang berbeda-beda. Nah, sehingga dengan adanya platform ini, ya mungkin kita bisa melakukan suatu penyamaan interest ya, penyamaan visi untuk melihat bagaimana sistem ini bisa berlangsung dengan baik. Ya, sehingga tata kelola servis pertambangan tadi itu dapat menciptakan suatu nilai yang dihasilkan dari orang-orang yang ada pada sistem tersebut. Ya, jadi kita tidak bekerja sendiri untuk menghasilkan value bagi kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa value itu berguna untuk semuanya, ya dari lembaga, kementerian atau apa saja itu bisa menggunakan sistem ini sehingga mereka juga memperoleh keuntungan dari pembangunan sistem ini. Ini yang kita inginkan. Jadi value-nya bukan hanya dirasakan oleh SDM atau dirasakan oleh bisnis saja, ya tapi atau komunitas saja atau masyarakat, tapi semua itu dapat merasakan value yang kita create atau kita ciptakan secara bersama tadi, sehingga kita bisa mengakomodasi apa sih yang mereka inginkan, gitu ya, apa sih yang kita inginkan, ya, sehingga terciptalah co-creation tadi, gitu ya. Sebetulnya apa yang saya sajikan di sini, ya, ini sederhana, gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun, ya, suatu ini yang saya sebut dengan platform. Ya, jadi di sini ada namanya orkestrator ya yang akan mendirijeni ini ya. Di sini ada kita punya daerah-daerah gitu ya. Nah, di sini ada data tadi kita, data perizinan, data konsultasi, transaksi dan sebagainya. Ini namanya integrasi database di sini ya. Nah, bagaimana nanti ini bisa menyediakan suatu fasilitas ya atau services umpamanya e-participating ya, e-planning review kebijakan IUP ya, e-policing kebijakan IUP ya, e-mobilizing ya pelaksanakan kebijakan IUP ya secara mobile gitu ya, e-consultation ya, very question answer tentang prosedur IUP ya, e-proper e-service delivery ya. Ini yang bisa difasilitasi ya oleh platform ini gitu ya. Jadi platform ini bisa bekerja. Kemudian ada data yang masuk ya, bagaimana data itu kita olah ya untuk melihat ya apa kira-kira bottleneck yang ada pada perizinan ya. Jadi sehingga kita bisa melihat ya melakukan evaluasi, monitoring gitu ya. Ini bisa kita lakukan pada platform yang seperti ini ya, sehingga kita bisa memunculkan ya bagaimana di setiap daerah evaluasinya, monitoringnya ya, mana IUP yang sudah hampir habis, nah, kita lakukan suatu peringatan secara otomatis gitu ya, sehingga mereka aware ya terhadap izin mereka, apakah sudah mau habis, apakah ingin diperpanjang atau tidak dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan suatu interaksi yang sifatnya interaktif gitu ya. Jadi bukan satu arah tapi dua arah. Jadi proses-proses pengaduan ya, masalah-masalah yang muncul ya, komplain dan sebagainya, ini bisa kita tampung di sini. Ya, dan bisa kita lakukan suatu prosedur mengatasi komplain atau apa yang sifatnya real time gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dari hasil pengolahan data ya. Kalau kita ingin meningkatkan atau kita bisa melakukan suatu prediksi gitu ya dengan melakukan analitik seperti itu ya. Nah, jadi di sini
partisipasi dari komunitas, pelaku bisnis, akademisi, pemerintah, media, dan ini merupakan suatu konsep ya, suatu konseptual. Mungkin tadi dua presenter yang pertama sudah menerapkan ini sebetulnya, ya. Tapi bagaimana itu lebih bisa terintegrasi dengan melihat atau melibatkan stakeholders yang lebih banyak ya, sehingga datanya tadi bisa terpusat ya, sehingga nanti penggunaan pengolahan ya itu dapat dilakukan dengan basis tertentu. Ya, tentu saja platform ini tentunya akan difasilitasi ya. Difasilitasi dengan apa ya? Dengan ini ya, digital teknologi dan big data. Ya, ada cloud computing, ada artificial intelligence ya. Kemudian ada blockchain ya, ada IoT ya. Ini yang bisa kita tujukan. Jadi nanti ke depannya bahwa service yang kita lakukan mungkin saja bukan hanya menyediakan perizinan ya, tapi mungkin saja nanti bisa kita lakukan bagaimana potensi-potensi ya daerah-daerah di mana kita bisa mempromosikan gitu ya, atau mana lahan-lahan yang bisa dipakai, itu kita bisa gunakan peta, satu peta dan apa ini bisa kita improve ya untuk melihat bagaimana luas lahan ya, apa land use land change gitu ya. Nah, jadi ini bukan hanya bisa dipakai untuk pertambangan saja, tapi bisa dipakai untuk menentukan perubahan lahannya gitu ya. Ini bisa kita lakukan ya dengan mengimprove bagaimana kontainer ini atau platform ini bisa kita diversifikasi dia punya kegunaan ya, bukan saja hanya untuk perizinan tapi bisa menunjukkan bagaimana potensi ya pertambangan dari suatu daerah ya, atau bahwa bagaimana apa-apa saja tambang yang lahan yang masih bisa diperdayakan, mana yang tidak lagi ya. Nah, kemudian kita petakan menjadi suatu bentuk peta land use land change gitu ya, sehingga kita bisa melakukan evaluasi ya, monitoring terhadap lahan-lahan yang bisa kita gunakan untuk pertambangan, mana yang tidak lagi ya kita rubah dan sebagainya. Ini yang menjadi kedepannya pastinya platform seperti ini sangat dibutuhkan ya. Dan satu lagi, platform seperti ini nggak mungkin lagi kita lakukan dengan tidak menggunakan digital teknologi ya. Nah, tentunya nanti begitu banyak datanya, ya kita nyimpannya di mana gitu ya. Begitu kita perlu akses data, ya kita harus bagaimana gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan suatu security terhadap data yang kita punya, bagaimana orang mengakses datanya gitu ya. Bagaimana perizinan data kalau mau diakses dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan blockchain tadi ya. Nah, teknologi ini sebetulnya teknologi yang seperti apa ya, buku besar ya, bagaimana kita bisa menyimpan data pada suatu tempat bersama, publicly aksesnya bisa ya, tapi apa yang menentukan accessibility dari tempat kita itu yaitu tergantung dari namanya ada konsensus. Ya, jadi kita tidak perlu third party tadi untuk mengakses data dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ya, jadi ada blok-blok yang berisi tempat data tadi, ada chain-nya. Chain-nya itu adalah bagaimana interaksi ya atau relasi dari suatu blok ke blok lain untuk memindahkan data, mengubah data ya dengan akses yang diatur oleh algoritma. Nah, ini sekarang ya, algoritmanya ini nanti akan kita bentuk berdasarkan konsorsium yang ada. Itu ada tipe-tipe jenisnya, itu ada yang private, ada yang konsorsium, ada yang konsolidasi dan sebagainya. Itu banyak yang bisa kita gunakan algoritma untuk melihat bagaimana interaksi akses dari data-data yang tersedia dalam buku besar ini ya, dalam blok ini. Jadi setiap ada permintaan ya, maka permintaan itu akan diverifikasi ya oleh komputer-komputer yang ada pada sistem. Kemudian pada saat sistem ini melakukan tugasnya, maka dia akan melakukan validasi. Kalau sudah tervalidasi, maka dia akan membentuk suatu blok baru ya ini ya. Nah, kemudian terjadilah transaksi. Ya, ini kalau ini kan sebetulnya ditemukan pertama pada field cryptocurrency ya. Nah, ini di Jepang ya, pertama mereka melakukan ini gitu ya. Tapi kemudian berkembang bisa diterapkan pada sistem-sistem yang lain gitu ya. Bagaimana mereka melakukan transaksi, bagaimana mereka melakukan proses supply chain ya, bagaimana mereka melakukan suatu auction dan sebagainya. Ya, jadi di sini dia bisa melihat track ya, ini ya transparansinya lebih bagus ya, tracknya gitu ya.
datanya kemana saja, apa yang dilakukan orang, ini bisa dilakukan tracing ya, tracing dengan baik, bagaimana melihat perubahan data, ya, pengguna data, ya, dengan melalui suatu skema, ya tadi ya, ada algoritma yang kita tanamkan di dalam kita punya blockchain tadi, sehingga pengaturannya dilakukan secara automatically gitu ya, secara otomatis. Ya, ya inilah manfaatnya nanti kalau kita sudah bicara bagaimana, artinya kan satu data tadi bisa berasal dari mana saja, tapi bagaimana data itu bisa diakses dari satu blok ke blok lainnya atau dari satu unit ke unit lainnya, ini kan menjadi suatu pertanyaan. Ya, apakah perlu ada otoritas yang akan memberi suatu autentikasi terhadap akses data? Ya, itu jadi lama sebetulnya ya. Nah, sekarang bagaimana ini bisa kita buat satu sistemnya? Inilah yang bisa kita buat sebagai suatu proses ya, di mana kita bisa melakukan satu data tadi dengan proses validasi ataupun autentikasi yang lebih bersifat aman karena diatur oleh suatu algoritma tertentu gitu ya. Ya. Nah, ini ya benefitnya ya, increase transparansi ya. Nah, ini ya tadi ya saya bilang tracking ya. Siapa yang pakai datanya, siapa yang mengakses datanya itu tahu. Jadi kalau terjadi suatu pemakaian data yang disalahgunakan, nah ini bisa tahu nih siapa yang menggunakan, jam berapa ya, kemana dia alirkan, kemana. Ini bisa langsung terdeteksi dengan baik ya. Nah, kemudian ya tentu saja cost-nya bisa terdeteksi. Ya, tapi segala sesuatu yang itu pasti ada unknowns ya, yang tidak pastinya apa ya. Kita membutuhkan suatu kompleks teknologi karena untuk menyusun suatu blockchain ini kita memerlukan suatu algoritma yang akan menjamin ya bagaimana blockchain ini bisa berproses gitu ya. Algoritma autentikasinya, algoritma validasinya itu memang harus dibangun dengan kontekstual tertentu ya. Nah, kemudian ada aturan-aturan yang harus disesuaikan gitu ya. Kemudian kita bikin merubah ya, merubah pada saat kita melakukan implementasi ya. Atau kita bisa berbicara mengenai platform ya. Nah, mungkin kalau kita gunakan platform yang berbeda, mungkin akses datanya atau aksesnya harus kita perhatikan sehingga pembangunan algoritmanya bisa lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, ini yang memang ke depannya kalau kita ingin menggunakan teknologi ini ya kita harus bisa menjaga juga bagaimana kompleksitas dari sistem yang kita bangun gitu ya. Ini tapi setelah itu terbangun ya kita bisa merasakan benefit ya dari sistem yang kita bangun tadi. Ya saya rasa model secara konseptual ini yang bisa kita lihat bagaimana kita bisa membangun suatu kontainer atau suatu platform untuk melihat semua aspirasi atau interest daripada kita punya stakeholders dan ini untuk apa gitu ya, sehingga nanti begitu platform ini bisa terbangun ya kita bisa mengenhance ya kita punya platform dengan jalan ya itu tadi digital technology ya itu kita masukkan ke dalamnya sebagai suatu enabler yang akan mempermudah mempercepat ya proses kita ini biar lebih berlangsung dengan lebih baik gitu ya sehingga tadi ya transparansi tracking ya kemudian cost ini bisa kita lakukan dengan baik seperti itu ya kira-kira seperti itu apa namanya presentasi singkat saya nanti bisa kita lanjutkan pada sesi tanya jawab untuk itu saya kembalikan ke Pak Sunarto silakan Pak Sunarto terima kasih. Baik, terima